Pernahkah Anda dapati bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu nggak benar atau fitnah? Kalau secara umum sih nggak ada ya, cuman terkadang itu ada Ada. apa istilahnya penafsiran-penafsiran yang beda sehingga menggiring opini orang supaya ke arah yang negatif gitu. Sebenarnya yang Tapi tidak ada yang fitnah kan? Ada nggak yang fitnah? ya nggak ada, cuman kadang itu ya itu kata-katanya itu agak sedikit kasar ya, apa mungkin agak sedikit apa terlalu mungkin apa terlalu bukan kasar sih, nggak kasar-kasar banget sih, agak ya, misalkan Ngejek gitu. begitulah nabinya orang Islam begini begini Tapi kan itulah memang ya secara mungkin secara persepsinya Bang Edis benar, tapi kan kalau bagi penganut kan ya mungkin merasa tidak benar kan Bang, gitu. saya kasih contoh Seperti ya. yang kemarin itu Muhammad adalah Rob, itu mungkin secara umum benar, cuman secara spesifik ya bukan Rob yang dimaksud Robul Alamin yang dipercayai orang Muslim. Saya tidak bilang Muhammad Robul Alamin, Bang. Bukan, Sejak iya kapan benar, Muhammad Robul Alamin? benar. Benar, iya betul. Pernahkah Jadi saya yang katakan bilang Muhammad Robul Rabbul Alamin? hanya Muhammad, Rob. iya, Muhammad itu Robnya umat, betul? Iya betul betul. Iya. Itu namanya karena kita perjelas dulu ya, maksudnya Rob yang dimaksud orang Islam yang dipercaya orang Islam sama yang disampaikan Bang Edis itu sebenarnya kan beda penafsiran. Kalau untuk Rob secara bahasa itu memang ya artinya luas, jadi bisa Tuhan, bisa yang mulia. Nah, Jadi itu dia, artinya Bang. luas. Makanya gini, saya melihat perdebatan di media sosial ini, yang debat tuh orang Islamnya awam, orang Kristennya awam. Akhirnya Ya, ya, dua-duanya ribut. Yang satu yang Kristen, betul. yang Ya, Islam ngomong betul, gini. betul. Yang Islam ngomong gini sama orang Kristen. Ayo, Tuhan kamu ada berapa? Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Berarti berapa Tuhanmu? Saya balik nih, saya balik. Muhammad Rob nggak? Rob, Rob. Allah Rob nggak? Rob Berapa Robnya orang Islam? yang disebutkan dua, belum lagi yang lain. Dua. Apa istilahnya menganggap Rob itu adalah mulia atau tuan atau istilahnya itu bukan yang dimaksud Tuhan itu Makanya memang pernah saya bilang gini, Bang. banyak. Makanya pernah saya bilang gini, Mas Penguasa itu Panani. juga bisa disebut Rob. Saya pernah bilang begini, Mas Panani. Sebenarnya kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, di dalam Bible tidak pernah ada kata Tuhan. Di dalam Quran tidak pernah ada kata Tuhan. Sepakat nggak? Kata Tuhan nggak ada. Nggak Kata ada. Tuhan nggak ada. Karena Adanya Tuhan itu ya bahasa Rob. Indonesia, setuju? Ya, betul. Nah, lalu kata Tuhan ini di dalam bahasanya Bible itu apa? Di dalam Bible kata Tuhan itu disebut dengan kurios dalam bahasa Yunani. Ya. Yesus kurios, Bapa di surga Bahasa kurios. Yunaninya. Ya kan? Kalian di dalam Quran nggak ada kata Tuhan, yang ada kata Rob. Inggrisnya Lord. Ya. Iya, Muhammad Rob, Allah Rob. Kenapa kalian mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, Bapa sebagai kurios, sementara kalian Allah dan Muhammad juga dua-duanya kurios, Rob. Gitu loh. Itu beda penafsiran aja. Mungkin ada yang tidak menafsirkan seperti itu. Ada yang menganggap Rob itu istilahnya letter like-nya Tuhan. Ada yang menganggap Rob itu konteksnya berbeda, nanti beda artinya, kan begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau Rob itu memang Tuhan. Ada memang dasarnya ada atau dalilnya ada. Ya. Cuman gini Bang Endis, sebenarnya aku itu selalu sama Bang Endis ya, banyak tahu tentang Islam. Dan yakin saya itu Bang Endis itu mendalami Islam itu udah lama. Ya. Terus saya yakin dalam hati kecil Bang Endis pasti punya apa istilahnya, punya keyakinan bahwa yang benar itu mana sebenarnya agama itu. Pasti saya yakin Bang Endis mengetahui itu. Tanpa saya memastikan bahwa Edis bahwa tahu agama yang ini yang benar, tapi Bang Edis sendiri yang tahu lah. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita dalam apa namanya
dalam konsep ketuhanan aja sudah agak belibet ya yang masalah Rob itu tadi. Iya, tapi intinya kan poin yang saya bicarakan, artinya robnya umat muslim itu tetap ada dua gitu loh. Lebih dari itu. Iya, tetapi kan umat Tergantung muslim kan konteksnya. menaklukkan diri. Umat muslim itu hanya menaklukkan dan menundukkan dirinya kepada Allah dan kepada Muhammad. Iya. Iya. Ya, memang. Dan salah satu di antaranya sudah meninggal di kuburan. Ya, memang. Karena manusia Itu. yang dirobkan, yang dimaksud dituankan di situ dituankan oleh umat Islam itu memang nabi, bukan Tuhan yang dimaksud dalam tanda petik itu adalah penguasa apa istilahnya pencipta langit dan bumi, bukan. Yang dimaksud Tuhan Muhammad itu tadi. Ya. Terus konteks yang ini Bang, saya apa istilahnya apa namanya topik yang ini? Bisalah itu diperjelas tuh. Itu memang ada ya istilahnya tantangan membuat apa yang seperti Quran. Ya, bisalah itu diperjelas itu. Oke, kita bahas tema ini. Ah, Oke, baik. Ya, kita bahas tema ini. Jadi, teman-teman sekalian ya, pertama-tama ya teman-teman ya. Di sini tantangan membuat yang semisal Quran itu kan ada dalam Quran. dalam Al-Quran atau dalam hadis? Waduh, pikir saya pas panan ini paham ternyata. Aduh, gimana? Bukan nanya, aku nanya. Di dalam Quran kan ada sebuah tantangan. Betul. Nah, Ada ya, sebuah betul, tantangan ada. untuk Buatlah Al-Quran yang seperti Al-Quran. betul kan? Iya. Nah, pertanyaan Terus? saya gimana? Iya, terus. Pertanyaan saya, ketika seseorang ditantang oleh Al-Quran untuk membuat yang semisal Al-Quran, ada nggak orang yang melaksanakan itu? Ada. Siapa? Pada zaman sahabat ya pernah ada kan yang Musailamah Al-Kadzab itu kan juga pernah menandingkan atau membuat semacam Al-Quran. Ya itu salah satunya. Terus apa yang terjadi kepada Musailamah Al-Kadzab? Ya ternyata tidak Sebentar. Ini komen-komen kok pada berisik, ini komen-komen apa